pengantin sunat ya. Mejane iki mau. Bu, wis weruh apa guru? Wis weruh men apa guru? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nek kurang kompak seneke pun telas. Seneke pun telas. Sing purun jawab tak tolakna muga-muga uripe berkah, rezekine berkah, amin, umure tambah, amin. Jangan pakai mic simone, amin, jangan pakai mic ya, nanti sedang disorting sih kurang bagus. Sekali lagi saya doakan semoga dipun paringi rezekine berkah, umure berkah, bojone tambah. Bojota siji bae ya Bu ya. Bu. Bojota siji bae sing penting selamat dari dunia sampai akhirat. Wong kula bisa cipto. Masalah ulana pengen loro tau usane gara-gara ya. Siap kompak napa mboten? Siap. Siapa ya Pak ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah SD ya Bu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para asatidz maupun asatidah, wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Haji Slamet Sobirin Al-Mukarram Al-Ustadz Thohir Kadir, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Hamami, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fauzi, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman, penyuluh agama Islam Kabupaten Tegal. Tak ketinggalan kori kita wong sing paling gagah dewek, yaitu Ustadz Muammar. Sing kori gagah nemen ya Bu ya. Gagah nemen Bu. Kokoh, kudu dhuwur, kokoh mangane akeh dia. Ya harus ada itu. Kori kita Ustadz Muammar sedoyo ingkang tansah kawula mulyakaken. Bapak Kepala Desa Grobok Kulon, Bapak Mufaizin, juga pengurus Musholla Baitul Hikam, Bapak Warnadi, dan juga segenap panitia acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketuai oleh Mas Ahmad Rizki, orang yang sangat berbobot. Gimana pembuatan? Orang yang sangat berbobot, tinggi, lemu, dan kintalan ya. Yang saya hormati. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh ingkang tansah kawula hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga kepalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki dadosaken tambah ilmu ingkang manfaat. Allahumma sing kompak Allahumma.
tambah kompak maning Allahumma. Oh kudune ngoto. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, saderengipun kaula matur dumateng panjenengan sami terlebih dahulu nepangaken ring nggih Pak nggih. Ibu nggih. Biar semakin tambah kenal, semakin tambah kenal. Nami kula Misbahuddin saking Gumayun Bu Pak. Gumayun paham Pak? Gumayun paham Pak? Di sini apa ya? Di sini apa ya? Ciu. Ciu jori. Cenemen. Ya wis ya. Gumayun isine ciu ya wis iya. Tapi nangkana mung gawe tok produk sing kulak kan wong men-men. Liyan wong gerobak kula ana sing kulak dean. Remek ya remek kabeh. Memang Gumayun sejak dulu itu terkenal adanya ciu putihan arak mabuk kebuleng. Tapi alhamdulillah Pak saniki perkembangan keagamaan di Gumayun sangat pesat. Masjid mawon Pak wonten gangsal Pak, grobok kulon pinter. Prit. Gumayun pun wonten gangsal masjid tinggo kabeh apa ora tinggo kabeh masalah jamaah mbuh. Tapi masjid 5. Kemudian musolanya itu ada 18 musola Pak. Setiap hari kayaknya ada pengajian jamaiyah kalau sekup desa. Tengriku madrasahin pun kata Pak Ude kata tepekine kata ciune ya cenemen ya Allah. Terus Mbok pilih dari ngertos ya Bu ya, kulo setiap hari di TV Pak. Pertama di Kompas TV pas bertepatan dengan adzan maghrib singgo sepeda ning sawahan. Pernah urung boten? Diwuhi. Terus apen-apene dandani rantai padahal orang dandani kur muter ngono tok. Nyontan diperintah produser ya. Terus tausiahnya ceramah niku teng Kompas TV pagi setiap 4:30 sampai jam 5 pagi di Kompas TV niku rolling Pak. Rolling bahasa kira apa sih Bu? Gentenan. Terus pagi di TV One acara Assalamualaikum Nusantara 3:30 pagi. Tak melu takon kira-kira wong kene 3:30 pagi esi turu apa wis tangi? Jawab. Sing tangi ya anak. Sing esi turu ya anak. Sing ngiler be. Apa yang dari kene? Terus kemudian di TV One Live Damai Indonesia Bang. Insya Allah jadwal syuting niki kulo niki bulan niki Maret ya sudah diketik oleh produsernya supaya saya nanti bersiap-siap ngisi acara Damai Indonesia Live datang ke Jakarta. Nyuwun doa restu niki. Yang Damai Indonesia itu acara setiap hari Sabtu Minggu jam 12:30 siang sampai jam 2 niku bergilir. Terus nopo malih syuting malih teng acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV. iNews TV jenengan yang ngilang jam 12 sampai jam 2 Pak, durasinya sangat panjang kalau iNews TV. Insya Allah tanggal 5 niki di samping kulo ngisi pengajian teng Bekasi langsung wonten jadwal ngisi teng acara Cahaya Hati Indonesia teng iNews TV, syutingnya di studio MNC TV Kebon Siri Jakarta Pusat. Tengah maya pian wong tim iki Gumayun ciu ciu. Terus di TVRI Senayan Jakarta acara Serambi Islami kulo nggih nate ngisi teng ribu.
SCTV acara hotshot pagi jam 6 sampai jam 7 kula ya nate ngisi teng ngriku wis sing wis pernah ke 5 stasiun TV wong tim iki lumayan si osiun aja. Alhamdulillah niki saged sowan kali masyarakat Grobo Kulon muga-muga wonten manfaate Bapak nggih terkait dengan adanya acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di negara Indonesia secara umum mengadakannya rata-rata di bulan Rajab. Bulan apa Bu? Bulan apa Pak? Rajab niku bahasa Arab, bahasa Indonesianya Rajab, bahasa Grobo Kulone Rajab. Kita ketek nemen ya. Coba bayangkan bahasa Indonesia Rajab, bahasa Arab Rajab, bahasa Indonesia Rajab, bahasa Grobo Kulon Rajab. Nyumblek nemen itu ketek. Di dalam bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mohon maaf Pak, Quran itu bahasa Arab harus diterjemahkan. Panjenengan milih Bu pantak terjemah nanggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab Pak. Bahasa Inggris aku ora bisa sih. Bahasa bisa orang ada. Bahasa Indonesia mawon di Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Zat yang telah memperjalankan hamba-Nya di suatu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Pun clear niki bahasa Indonesia nggih. Soalnya kula makin niki pantak lagu maca Qur'ane nyongke suarane ngibek. Orang kaya suarane Ustadz Muammar kan wah wis ya gelik-gelik nemen ya. Kayak kula tahu suarane lagi diserak-serak. Serak-serak apa? Kotor kok basah. Yang tukang kori rata-rata memang menjaga suara ya, supaya jangan terlalu serak. Makanannya pun jare ke jare di salah saya nanggapi salah satu kori ari daharan kowe ngati-hati nemen ya, sekiranya gorengan orang terlalu akeh doyan tapi orang terlalu akeh yang menjadikan serahnya suara. Yang kayak mulut tukang ceramah Pak, wis penting suarane metu ya wis ora apa-apa. Terus mangan apa baik, orang masalah, tergantung panitianya dong. Iya, yang panitianya dia kalau gembus goreng ya jel, tempe goreng, tahu goreng, penggorengan. Gorengan mah ibu. Dalam singkat cerita Isra wal Mi'raj diterangkan agak sedikit panjang haditsnya. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di Masjidil Haram. Masjidil Haram jenengan ngertos paten pundi Pak?
Masjidil Haram teng pundi? Teng pundi? Grobok Kulon. Masjidil Haram itu di Makkatul Mukarramah tempatnya. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di malam hari karena Isra Mi'raj itu lailan di malam hari. Datanglah 3 orang, aslinya 3 malaikat Pak, yang berubah bentuk menjadi orang. Pinten Bu? Bu, ngadep mainan niki pinten? Niki awas supaya TK wani 1, 2, 3, 4. Ada 3 malaikat yang berubah bentuk menjadi orang. Kalau malaikat Pak, ini bisa berubah bentuk 1000 bentuk sakit, tapi yang baik-baik bentuknya. Tetapi kalau jin bisa berubah bentuk 1000 bentuk baik, bisa jelek juga bisa. Contoh ngapunten Pak, ini ada jin dikongkon nyantet. Kalau di Jawa kan muni nyantet gitu. Nyantet itu berubah bentuk menjadi seekor apa namanya itu, angsa bisa, menjadi seekor ular bisa, corok bisa. Corok apa Bu? Corok bahasa Indonesianya apa Bu? Si bareng corok bahasa Indonesianya apa? Misalnya kecoanya mendelek kemene. Kecoa. Ini jin bisa berubah bentuk jadi hewan, kecoa bisa. Tetapi kalau malaikat tidak. Termasuk di dalamnya malaikat bisa berubah bentuk seperti manusia. 3 orang. Datanglah 3 malaikat. Malaikat yang pertama, mohon maaf koten, pertama berarti paling depan. Kemudian malaikat yang pertengahan nomor 2. Malaikat yang ketiga paling belakang ini. 3 malaikat. Malaikat pertama bingung Pak, nanya sama malaikat kedua, di manakah dia? Artinya Muhammad itu di mana? Malaikat yang kedua yang di pertengahan jawab, itu yang di pertengahan dari mereka, dialah orang yang paling baik. Jawaban malaikat yang di pertengahan. Malaikat yang ketiga ngomong, ambil saja, bawa saja orang yang paling baik dari mereka. Kemudian diambil, dibawa oleh 3 malaikat yang berubah bentuk menjadi orang, kemudian diletakkan di dekat sumur Zam-Zam. Mulai dioperasi malaikat Jibril alaihi salam. Nah punten para bapak para ibu, Kanjeng Nabi boleh mata tertidur tapi hatinya boten tertidur. Jadi bisa melihat ya siapa-siapa yang datang, termasuk 3 malaikat niku ngertos. Padahal matanya siwe sare. Nggih matur nuwun. Mas matur nuwun nggih, matur nuwun ya Allah. Repot-repot temen jajane mboten usah nggih. Biasanya tanya anak kopi, ini biasanya. Ya kopi itu lagi langka apa ya? Biasanya anak kopi ini biasanya. Tapi nya orang panjaluk orang yang dinaya alhamdulillah. Yang orang dinaya mesti ngomong ikian. Kanjeng Nabi tertidur matanya tapi hatinya bisa melihat siapa-siapa yang datang, ngerti Bu, termasuk 3 malaikat yang tadi. Tapi yang kalau kali panjenengan yang lagi sare tidur pulas bisa weruh siapa-siapa sing tekan apa mboten Bu? Ora Pak, sesakti-sakti neng wong limbet put. Orang bakal weruh yang lagi turu, siapa-siapa yang datang orang bakal weruh, kecuali salah satunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh panjenengan ngapunten pas lagi turu lali nemen anak coro teka, kira-kira ini ngertos mboten Bu? Ngertos mboten? Yen wis prambat baru kerasa sejen karo mboten. Orang kaya gue Pak, anak wong wadon ngimpi glubukan, ngimpi ditekani ula. Wong wadon ngimpi ditekani ula, saking wedine dalam mimpi ke ulane teplak, tapi neplake temenan, cepret. Barang diteplak ulane sing lanang sing diteplak. Sing lanang kabeh pisane ulane diteplak. Aku iki ngimpi Pak. Wah, ngimpi neplake temenan. Setelah itu
Nabi Muhammad SAW dioperasi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dioperasi bahasa kenenya apa? Bahasa kepenak. Operasi itu bahasa medis pak. Bahasa kenenya dioperasi apa kena sih? Dibelah kayak ayam. Bener dibelah ya bahasa kenenya ya. Dibedah lah. Cuman kayak aja kayak ayam namanya dibedah ya. Bedah itu dari dada, ini dari dada sampai ulu hati. Ya, setelah dibedah, kemudian kotoran-kotoran yang ada di dada dikeluarkan sedoyo. Setelah dikeluarkan, dicuci pakai air zam-zam. Setelah bersih pak, jeroane Kanjeng Nabi bersih. Kemudian malaikat Jibril membawa piala yang bentuknya kecil, dimasukkan ke dalam dada, diselisipkan ke dada, kemudian dikembalikan seperti semula. Panjenengan jangan sampai punya pikiran piala sepak bola bulu tangkis yang wow, nomornya andak pak, dimasukkan di dada ya. Pialanya bentuknya kecil tapi isinya dua pak bu, isinya pertama iman, yang kedua hikmah. Oleh sebab itu Rasul tidak akan mungkin imannya semakin hari berkurang boten pak. Bahkan semakin tambah hari, semakin tambah minggu, semakin tambah bulan, sampai semakin tambah tahun, iman Rasul semakin tambah dan semakin tambah. Berbeda puluh kali panjenengan, imane kadang naik kadang turun. Ini manusia biasa. Kemudian Rasul terbangun pak, mohon maaf, ketika ngoperasi yen dokter niku alatnya guna apa pak? Mikir bareng tuh mikir bareng. Yen ngoperasi dokter alatnya gua apa? Saliani gunting, lading, pisau kan? Alatnya pisau dengan gunting. Panjenengan jangan sampai punya pikiran loh kan malaikat Jibril gone pisau karo gunting, montang manting gawani gunting karo pisau, ini orang mungkin loh ya. Udah itu urusan malaikat Jibril alaihi salam. Setelah kembali seperti semula, Rasul terbangun. Ketika Rasul terbangun, dihampiri buruk pak. Dihampiri apa bu? Buruk. Didatangi buruk. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqal himari wa dunal fahl." Kata Rasul, saya dihampiri buruk, didatangi buruk. Buruk adalah hewan kendaraan yang berwarna putih, kemudian tubuhnya panjang. Warnanya nopo bu? Warnanya nopo bu? Nopo pak? Untung nyongor peci putih. Yang nyongor peci putih darah nih kayak buruk. Untung yang nyongor peci hilang ya. Allah. Ya. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW naik buruk, posisinya di belakang malaikat Jibril alaihi salam. Mulai pak perjalanan darat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa panjenengan ngertos teng pundi pak? Pak, Masjidil Aqsa teng pundi? Teng pundi? Humayun. Masjidil Aqsa itu letaknya di Palestina, perbatasan Yerusalem, Palestina. Keleresan kula wingi syuting teng iNews TV niku sing Kore, sing Palestina. Syekh, wong Palestina bugoh nemen yakin. Nyombe foto karo nyong minder wae. Temenan, mulut rumangsa mulut kaya ibrit-ibrit. Giliran pas karo wong kowe mikir, wong Palestina nyong minggir karo Syekh kowe padahal beliau posisinya Kori. Ya Kori di situ bagus suaranya. Maksudnya bagus dibandingin nyong menung maksudnya. Nyong kan ya mending lah suaranya suara lumayanan. Barang selesai acara pas setelah syuting, kemudian apa? Menghampiri saya. Nyong wedi kowe pan dihampiri karo wong anu apa Palestina. Bukan dijak ngomong bahasa Arab lu keder kok. Allah. Ya Allah. Matur Ustaz, matur nuwun ya Allah. Alhamdulillah. Nih, kopinya anak, hijaunya anak, putihnya anak, abangnya langka. Rasa gak akan nemen ya mis, cukup. Kok, alhamdulillah. Mas Badrun tidak ada bayar, tolong ya. Ya, iya, aja nginung dengan ini nyomong. Oke, tukang syuting bangser ikut ke syuting kan?
Iya bagus. Berapa Pak? Masuk channel YouTube. Ya. Perjalanan setelah itu ngoten ceritane nggih. Kula niku dihampiri wong sing Palestina wau. Setelah dihampiri nyongke pan menghindar Pak. Kok dibabak sing arep ngono lho. Yudine bisa menghindar kok kan tidak ngomong bahasa Arab nyok labakan. Bahasa Arab nasional kalau kita beda loh Pak. Ada perbedaan. Barang kula menghindar di papa ditanya, Pak Yai mau kemana? Terus pinter bahasa Indonesia saja. Saya langsung balik tanya, Syekh, apa bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit Pak Yai, saya ajarin bahasa Indonesia. Padahal bukan bahasa Arab. Saya ajarin bahasa Indonesia. Ya terima kasih. Saya tanya berapa bulan, berapa tahun di Indonesia? Beliau jawab 4 bulan ya. Oh 4 bulan. Ya sudah. Kemudian beliau itu minta selfie. Nyonya minder pas selfie kayak gak namanya orang kan kebanting ya tuh. Wis rasa anane sawontene rumah sanyonya anane kayak piye bandingane Ustaz Muhammad gak kata kayak mandan anak ibangi kayak kowe. Ya nyongan kayak ngiprit-iprit ya. Allah Akbar. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu menemui beberapa keanehan-keanehan yang Rasul belum pernah melihat keanehan itu semasa saat itulah, belum pernah. Salah satunya setelah sampai di suatu tempat, segolongan orang sedang nanam bahasa Inggrisnya apa Bu? Nanam bahasa Inggrisnya apa? Apa Pak? Nandur. Aneh ngoten, nandur jeblok langsung tukul, langsung gede, langsung berbuah, buahnya langsung dipetik saat itu juga, hari itu juga. Kira-kira heran apa betul Pak? Yen wong grobo kulon ya nandur pari pirang bulan Pak? Nyong ora wong tani soalnya aku. Pirang bulan? 4 bulan kurang gitu. Nah ditandur, digarap, digarem, diobati, diwatun, nunggu kuning, sampai kuning untung orang nang wereng, ini kena wereng ya orang panen. Tetapi saat itu Rasul melihat banyak orang menanam, setelah menanam langsung tukul bergodok, gede langsung anak woe langsung dipetik, dipet saat itu juga. Rasul juga bingung, tanya sama malaikat Jibril alaihi salam, ya Jibril, siapa mereka? Jibril jawab, ya Rasul, itu kalangan umatmu yang jihad fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah. Sedangkan Pak Bu, urutan jihad itu diterangkan dalam Al-Quran, wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah pertama Pak bi amwalihim dengan harta mereka, yang kedua bi anfusihim dengan kekuatan mereka, fisik mereka. Jadi urutan jihad itu pertama pakai harta. Contoh ngapunten sing sering perang kan Palestina berperang dengan orang-orang Yahudi. Nah, seumpama nangkana lagi anak perang, orang-orang Indonesia mengumpulkan hartanya, setelah terkumpul dikirim ke sana untuk membantu orang yang sedang perang di Palestina. Bagus, justru Al-Quran menjelaskan jihad urutan yang pertama adalah pakai harta. Tapi seumpama anak wong Indonesia ngerti strategi perang, silahkan bantu ningkana, yen mati insya Allah mati syahid. Yen mati syahid Pak, surga ini sudah menunggu, surganya yang menunggu. Kenapa? Orangnya mati syahid, tapi dengan catatan orang Indonesia yang mau membantu perang sudah ngerti tata cara perang, bagaimana cara memegang pistol, bagaimana cara memegang senjata laras panjang, bagaimana cara melempar granat, bagaimana cara terkepung musuh melarikan dirinya. Wis ngerti strategi perang. Mangkat mana mati syahid. Tapi seumpama anak wong Indonesia sing galgin apa
ganti. Wis pokoknya modal wani pinter perang be ora ban serta mending anak diklatih. Nah, mi bangsa insyaallah mending anak diklatih. Ge wong bangsa ora ngerti para perang ora gegahan mangkat ning kana perang gone sarung pecine ireng. Barang teka mana dikepung musuh bingung saking wedine kepoyo. Barang kepoyo ditembok langsung mati. Sawise mati ngebul ya kan bekas bom kan ngebul. Barang ngebul mambuni cungur mambuni apa? Sangit matine mati sangit. Bisa jadi wong kowe mati sangit kenapa? Berangkat ke sana modal nekat bunuh diri. Bisa jadi mati syahid bukan mati syahid. Mulanya hati-hati aja modal nekat gue duit bayar apa-apa. Orang-orang yang jihad di jalan Allah Pak itu diibaratkan orang yang nanam langsung tumbuh langsung berbuah langsung dipetik. Itu menggambarkan pahalanya itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali Pak. Termasuk kategori orang-orang yang dermawan, orang-orang yang loman. Loman bahasa kirinya apa Pak? Pak, loman bahasa kirinya apa? Banser, loman bahasa kirinya apa? Laster. Laster nyaweran apa cicit? Orang masuk. Sadiani loman apa Bu? Eman tapi titik loh ya, aja eman. Eman, wong sering naik tapi eman elit. Yodo, eman siji, tapi eman loro, eman belit. Orang-orang yang loman kata Rasul dekat dengan 3 hal. Napa niki? Rasul bersabda as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang loman, belabah, dermawan, pertama dekat dengan Allah, yang kedua dekat dengan manusia, yang ketiga dekat dengan surga. Muga-muga termasuk kulo kali panjenengan amin Allahumma. Sing kompak Allahumma, tambah kompak maning Allahumma. Ngotot maning itu. Gantian Mas. Wis kesel melas gantian melas. Soalnya bukan besok bantinggo, kok bengi bantinggo. Genteran oleh Pak. Ya, mau dengan apa-apa kita urusannya dia tinggal apa-apa urusannya banser. Kok kenapa pertama dekat dengan Allah Pak? Iya, kalau orang-orang yang ahli sedekah itu dirinya itu tidak merasa hasil kekayaannya itu jeripaya sendiri tetapi ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan gue orang seolah-olah jeripaya dhewe peras keringatnya dewek, tapi wonten bantuan sing Gusti Allah, pertolongan dari Allah, dirinya sadar. Maka ketika sadar, sebagian hartanya ini dipergunakan untuk orang lain, bersedekah untuk mustahik, orang-orang yang berhak menerima, termasuk di dalamnya fakir miskin. Jadi rasa syukur mari Gusti Allah, dekatlah ia dengan Allah. Sing nomor kali Bu dekat dengan manusia. Orang-orang sing loman pakai dekat karo manusia. Contoh niki contoh. Ana wong loman pan melu urunan go acara peringatan Isra wal Mi'raj. Otomatis ketemu karo panitia niki. Ketemu mboten? Nah panitia ini manusia apa ora? Ya manusia Pak. Dekat dengan panitia. Nah, kemudian orang loman ini mau nyumbang ke musola, di musola. Otomatis bertemu dengan pengurus musola, ya dekat dengan pengurus musola. Orang ini mau nyumbang di masjid, ketemu dengan pengurus masjid, dekat dengan pengurus masjid. Wong jepan santunan, memberi santunan terhadap anak yatim piatu, dekat dengan mereka. Pan menyantuni orang-orang jompo, dekat dengan mereka. Orang yang loman kata Rasul dekat dengan manusia. Terus ditongakna gani wong akeh Bu wong sing loman. Ari ndongakna sing apik-apik Pak. Contohnya ngono, ya Allah Pak Haji.
Muga-muga sampean ahli sedekah aku sering dinain, muga-muga sampean umure panjang ya, dinai sehat, rezekine berkah, muga-muga keluargane sehat kabeh. Ki sing ndongakno wong fakir miskin, mohon maaf, doanya orang fakir miskin tidak ada hijab, tidak ada penghalang, langsung ya bisa menggetarkan aras yang ada di langit 7. Dongane wong-wong miskin kayak tanpa hijab, Pak. Mulane hati-hati. Yen wong sugih aja wani-wani ngina maring wong sing orang duwe. Wong sugih aja wani-wani ngrendahna maring fakir miskin. Rasul dengan Allah cinta dengan fakir miskin. Ya, aja wani-wani ngrendahna maring fakir miskin. Kok menawone fakir miskin kayak merasa sakit hatinya. Kalau sakit hati di mana sakitnya? Di sini. Di sini. Kalau sakit hati sakitnya di sini, bukan di sini. Seumpama ada orang miskin tersakiti hatinya, kemudian ngucap sing ora apik, muga-muga wonge bangkrut miskin, kowe bisa jadi terkabul, Pak. Mulane hati-hati. Wong miskin mendoakan keluargane dhewek semandan suwe, ndongakna awake dhewek ya suwe, tetapi ketika mendoakan orang lain cespleng, Pak. Hati-hati niki bareng miskin. Nggih. Jawani-wani anu apa namanya merendahkan kepada orang miskin. Dasare wong loman ya eman, dadi wong melarat be tetep eman, Bu. Kok dadi wong melarat be eman, apa maning dadi wong sugih. Contoh anak ibu-ibu wong orang duwe melarat, barang kaya kowe esuk-esuk gawa budin mateng loro godhogan dinai anak. Barang dicangking kok kresek sing kae sing ora ireng apa ya sing bisa diweruhi kan ana wong karo-karo mbah di kowe bodine kaya enak temen sih kowe iya oleh dinai anak sampean kepengin lah mung loro tok sing primen mbah ora apa-apa sih jedal diwaken siji dasar loman ya tetep loman dalam keadaan miskin tetep loman apa maning jadi orang ngoten pun sing nomor 3 dekat dengan surga. Saya pernah ngisi acara di Assalamualaikum Nusantara, dimintai mengenai apa namanya calon penghuni surga. Nah, calon penghuni surga, Pak. Calon penghuni surga diantaranya adalah orang-orang yang loman, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, orang-orang yang sering sedekah. Saya napa mboten, Bu? Hei, wong-wong sing sering sedekah, kowe termasuk apik apa ora? Apik apa ora? Saya napa mboten, Pak? Masuk kategori calon penghuni surga. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan, amin Allahumma. Rasul melanjutkan sabdanya, wal bakhilu ba'idum minallah ba'idum minan nas qaribum minan nar. Orang yang bakhil bahasa kene apa Pak? Para mikir. Pelit, saliane pelit. Jedit, saliane jedit. Bratawali, saliane bratawali. Jadam mentuk taine digoreng. Gogo taurat temudi. Untung berhubung langsung kaya kowe lah. Insya Allah yang gerbong tapi kabeh Allahumma insya Allah. Nah, kata Rasul, orang yang bakhil jauh dari Allah pertama, yang kedua jauh dari manusia, yang ketiga dekat neraka. Na'udzubillahi min. Kok kenapa pertama jauh dari Allah? Iya, kekayaannya itu seolah-olah hasil kerjanya sendiri, ya, tidak ada campur tangannya Allah. Merasa dewek kekayaannya sing kesel dewek, yang menjadikan kufur nikmat. Hartanya tidak mau disedekahkan kepada orang lain, mulane atuh karo Gusti Allah. Sing nomor kali, orang yang bakhil itu jauh dari manusia, Pak. Atuh si manusia, atuh karo sedulur pertama, atuh karo tangga walaupun umai perep, atuh karo fakir miskin, atuh sama orang-orang jompo. Kok kenapa jauh? Contoh ya contoh mono. Anak acara halal bihalal, Pak.
keluarga kan macem-macem, ana sing sugih, ana sing sedengan, ana sing larat. Leres napa mboten? Nggih, barang kumpul halal bihalal, keluarga-keluarga sing sugih ora mangkat kabeh. Keluarga sing sugih pelit-pelit. Wong pelit, soalnya wong pelit. Kok kenapa ndak mau berkumpul dengan keluarga? Wedi bokan dijaluki. Apa? Wedi bokan dijaluki. Barang wedi bokan dijak ngomong kayak gue wedi dong. Sing nomor loro wedi bokan diutang. Wong pelikan wedi kabeh, wedi gotang hartane, Pak. Naudzubillah min dzalik. Atuh karo keluarga. Keluarga tapi ngadui. Terus apa? Atuh karo tangga, Pak. Orang tahu kumpul-kumpul karo tanggane, selalu mendiamkan diri di rumah. Wedi bukan diutangi gani tanggane sing miskin, wedi bukan dijaluki gani tanggane sing miskin. Allahu Akbar. Terus nopo malih? Hari masak enak-enak tanggane mambu kebulet tok. Iya, masak enak-enak bak kebulet tok. Terus apa? Wong sing miskin kayak wong sing sugih kayak gue, Pak, biasane dipuatani gani wong akeh, Pak Bu. Temenan. Ana wong ngono kayak karuan sugih tapi wong pelit jidet ala wis percuma kata urip. Muni percuma urip, sugih-sugih dhewe kok liyane jengkel. Karena apa? Pelit. Ana maning tamu takon paring wong sugih kowe mau disasarna kan tanggane. Saking sewote. Ya. Contone ngono, melu takon, omahe wong kae sing sugih nemen nang endi, Padahal rumahnya nang kidul, perut. Kemudian apa? Disasarna, mana Mas sampean mana ngalor nyeton aduh mana goleki kana kok ana. Padahal peperan nang kidul. Disasarna saking sewote, saking sengite maring wong sing pelit sugih. Padahal nyasarna kaya dosa, boten nangsan. Nanti di hari kiamat akan disasarkan oleh Allah. Yang pernah nasarna wong. Hati-hati nggih. Hati-hati. Bun, sing nomor 3 dekat neraka. Salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang bakhil, pelit, meratawali, jadam, taine dilai temen. Ya Allah ya Rabbi. Sedangkan wong rumah tangga niku ngapunten Pak, nasib-nasiban Pak. Kadang si wadon wong eman, loman, dermawan, ternyata punya suami orangnya pelit, meratawali, medit, nemen. Model kayak gue anak apa ora, Bu? Model kayak gue anak apa ora, Bu? Di wonge, di wonge. Nanggene lah. Terus nang rumah tangga nasib maning pas baliknya sing lanang wonge loman, ya sering sedekah maring wong liya, apa maning fakir miskin. Ya Allah, ternyata punya istri orangnya pelit, jedit, bawel, cerewet, warang nemen. Model kayak gue anak apa ora, Pak? Anak apa ora? Di wonge. Ya Allah ya. Tapi yen wong grobok kulon sejen, sing lanang wonge loman, bangunan masjid musola biake, sing wadon ya loman. Tak ini baru orang grobok kulon. Allahumma grobok kulon di sing pahlawan sah. Kemayu derekan main ngeremek. Ora wani. Pak, jenengan sabar yen duwe bojo rewel bawel cerewet pas sabar. Pahalane akeh, Pak. Yen ana wong wadon rewel pantes ya, Bu ya. Pantes, Pak. Wong wadon rewel, wong wadon nang cangkeme loro. Oh, memang iya, Dek. Nah, ya. Bu, cerewetnya ora apa-apa ya, Bu ya. Cerewet tapi eman karo wong lanang ya, Bu ya. Wong lanang pan maem disiapna makanan, dimasak kena, pakaiane kotor dicuci kena, kepengin ombe disiapna, ari tawa ya enak men Pak, monggo diombe. Oh nggih diombe, bismillah Pak. Ya bismillahirrahmanirrahim.
biar kopi nentek bubar cucuk ya Allah ya carane ngono Pak yang ngadepi wong wadon rewel yang wong wadon rewel kan apa pantes Pak jarinya kan apa pantes ya kan apa pantes rewel tapi eman ya Bu ya rewel tapi bareng rewel tapi emanang rewel caranya ngomong Pak kita kena resep ya ini resep pribadinya aku kudu resep dokter kudu resep sing aku yang panjenengan oleh rezeki wong wadon kowe rewel bojone rewel ya lagi jengkel wel menang bae Pak aja digawe mumet Pak tenan lagi zamane corona kayak iki aja digawe mumet si wadon ngomong wel wis tenang bae ibaratnya wong sing doyan udut karo parpor Pak dadi ngokna wae pan lihat temen sing bisa ngopi karo ngopi lah karo ngokna wong jengkel nah nganti ngomong lah wis ora etung-etung ngringokna radio ayo kan Pak wong wadon sing lagi jengkel wong lanang biasa-biasa bae tambah jengkel enak Pak menani kudune kaya kowe meneng bae ayem wis pokok ya Allah ya Rabbi ya ana cerita wong wadon ari jengkel ngomongnya bahaya nih Pak sing lanang ngomong 1 kecap sing wadon 10 kecap yang sing lanang ngomong 2 kecap sing wadon 20 kecap perbandingannya 1 dengan 10 yen lagi jengkel suatu ketika sing lanang kelalen sing wadon lagi jengkel dongnya mikir aja diperintah Pak yen sing wadon lagi jengkel aja diperintah Pak dilena bae kowe kelalen sing wadon diperintah ngono Bu gawekna kopi bune ngundang gawekna kopi 2 kata gawekna kopi 2 kata karena posisi wong wadon lagi jengkel ari ngomong enak orang pun ini ngono apa Pak cangkem muncis apa Pak nyokon gawe kopi sampean kadran nyoba bune sampean ya nyoba bojone sampean no ketemune pada bayi gedene sampean tak enak kok dadi wong lanang perintah tok kaya kowe ora ngerti pegaweane wong wadon pirang-pirang esuk-esuk ngombe piring ngombe pakaian burung awan sakit nyosoni bocah burung sampean njaluk nusuk sampean tak enak kok dadi wong lanang kaya kowe wong lanang model A niki ngomongin pira Bu ngomongin pira Pak niki Pak nyok kan ngomong kok diatung ngomongin pira niki wong aku pegon mulang mani kaya ora bisa kita ngomong kon mulang mani kayaknya ora bisa kayaknya orang lagi jengkel Pak hari ngomong runtungan ngomong kayak 10 liwat yang lagi jengkel hari ngomong drodot temen kaya mercon rentengan kita wong wadon kana Pak Amerika kudu wong wadon kene kudu wong wadon kene ta alhamdulillah ya orang wadon kene tapi kapi Allahumma insyaallah ki kayane tak dendang calon surga kapi kayane insya Allah nyong ya tuding nyong ya insyaallah ya Allah we ya kapi calon surga pun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tibalah di suatu tempat yang bau semerbak wangi tempatnya itu bau semerbak wangi Rasul tanya sama malaikat Jibril ya Jibril bau apa ini Jibril jawab ya Rasul itu bau Masito dengan anak-anaknya kemudian Jibril ini menceritakan sekilas tentang Masito Masito adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang namanya Masito itu pembantunya Raja Fir'aun. Sedangkan Fir'aun itu di samping raja mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, tugasnya Masito adalah merawat anaknya Fir'aun yang perempuan. Ya, Fir'aun sinopo Bu? Perempuan. Terus Masito punya anak 2 Pak. Anaknya pinter Pak? Masito anaknya pinter? 2. Suaminya 1. Suaminya 1 ya. Suaminya 1 ya Bu ya. Bener rasanya ngomong? Suami 1 bener kan?
jenengan aja wani-wani punya pikiran ngono enak wong lanang bisa bojo loro telu papat nyong wong wadon paling bojone siji tok aja wani-wani ngomong kaya kowe plonong-plonong ke tak ngerti omen aja kelah karo wong lanang kok kenapa seorang lelaki salah satunya bisa menikah 1, 2, 3, 4 perempuan tidak boleh hanya punya suami cuma satu alasannya salih jini ngonong kiri nggak kena aku pengen dijejet atau wong ibu ngajak kelap ya contoh anak wong wadon bojone loro sing lanang loro hari hubungan giliran saminggunan saminggu lanang kiye saminggune maning lanang kiye sebabe wadone denok diplong ayune tiba sedong. Nah, barang ngandung, dia mulai bingung bu. Barang ngandung dia bingung ngomong, ya Allah, dia ngandung anaknya siapa? Anaknya bojo sing pertama, sing kedua. Nembe ngandung wis bingung. Barang lahiran tambah bingung. Oh, jebulannya campuran ki anak. Kuping sijine dawa, sijine cendek. Sikile niru bapaknya siji ireng siji kuning alah kangelan maneh barang didaftarna sekolah otomatis kan takon bapaknya ya kayak barang didaftarna sekolah ditanya oleh ibu guru bu mohon maaf mau tanya ki bapaknya siapa bingung lah bapaknya loro sih siapa ya keceplosan pak oh we bapaknya rame-rame bu guru rame-rame maksudnya oh Salome satu lubang rame bingung betul bu bingung tapi seumpama ada seorang lelaki punya istri 4 contohnya Misbahuddin contohnya cuma telik contoh bojo pertama hamil ditanya bapaknya siapa jelas Misbahuddin bojo kedua hamil ditanya bapaknya siapa jelas Misbahuddin jelas kan istri yang ketiga ditanya bapaknya siapa Misbahuddin istri yang keempat tanya lagi ayahnya siapa ini Misbahuddin bojo pertama anaknya 5 bin Misbahuddin bojo kedua anaknya 5 bin Misbahuddin bojo ketiga anak kelima bin jelas Misbahuddin bojo yang keempat binnya juga jelas bin Misbahuddin daftar sekolah takoni bapaknya siapa Misbahuddin jelas boten jelas tapi yang wong wadon de bojo duwe siji bapaknya ora jelas ngerti boten bu paham boten bu tapi nyata kayonge ki orang duwe pikiran kepengin bojo loro siji be kayong kalau kiambek pak ngapunten iki, kayak orang duwe pikiran kepengin bojo loro telu orang, tapi siji bae sing penting selamat dunia akhirat. Mengenai wong liya kepengin loro telu ta urusane dhewek, tapi pikirane kula kados niku, Pak. Iya, soalnya kiai-kiai Kabupaten Tegal ya loro ruwet. Temenan, jelena coba kiai-kiai Kabupaten Tegal, siapa sih bojone loro wedi bukan dicakar raine. Bukan disambel kan bojone wedi kiai Kabupaten Tegalnya wedi. Ya Allah ya Rabbi. Nah kemudian pas saat itu nyisiri anaknya Fir'aun, anak perempuannya itu ya. Nyisiri bahasa kira apa Pak? Pak, nyisiri bahasa kira apa Pak? Garutan nih sama udah ngarang mani. Njungkati, nyisiri, terus Pak, nyureni, terus betul. Udah 3 kata aja, 3 kata cukup. Ketika masih toh nyureni, nyisiri, njungkati anaknya Fir'aun sisir jatuh, kemudian diambil dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya Fir'aun ngomong, hai masih toh kamu punya Tuhan selain bapak saya? Masih toh jawab, betul. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan juga Tuhan bapakmu. Wah, anaknya Fir'aun cilik jengkel Pak. Bapak saya kan Tuhan, kok kenapa ada Tuhan lagi? Masih toh akan saya laporkan ke bapak. Apa jawab Masih toh? Silahkan. Kamu tidak takut? Tidak, saya punya Tuhan Allah
dilaporkan nih bapaknya. Setelah dilaporkan mulai Mas itu dipanggil oleh Raja Fir'aun. Setelah dipanggil ditanyain, ditanyain bahasa Indonesia, tanyain bahasa Ibu, ditakoni. Setelah dipanggil takoni, hai Mas itu, ya Tuhan, apa benar kamu punya Tuhan selain saya? Mas itu jawab, betul Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Allah Tuhan saya dan juga Tuhan. Mulai jengkel maning dewek Tuhan, anak Tuhan maning, saingan dong ya. Nah kemudian Fir'aun begitu marahnya diancamlah Mas Ito, hei Mas Ito, kalau kamu tidak kembali ke agama semula, keluargamu akan saya bunuh. Bunuh bahasa kini apa? Pateni. Mas Ito jawab begini, silahkan. Loh kamu tidak takut? Tidak, saya punya Tuhan Allah. Nah kemudian Fir'aun ini ya dalam satu riwayat ya itu punya kolamnya itu bukan, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan minyak Pak. Kalau redaksi hadisnya minyak Pak, minyak kemudian dipanasin sampai mendidih. Setelah mendidih, anak yang pertama dimasukkan ke minyak yang mendidih langsung meninggal dunia. Kemudian anak yang kedua masih bayi Pak. Secara umum kayak bayi guru bisa ngomong karena saking kecilnya. Ketika itu kemudian Mas itu bingung, loh kecil anyong anak cilik pan di sugnaning minyak sing bulak-bulak kayak aduh keprimen ki. Kesempatan itu ya dipergunakan oleh iblis Pak. Iblis datang iblisnya ngomong atus niki Bu Pak, hei Mas itu, begitu teganya dirimu, anak sekecil itu mau dimasukkan ke minyak yang mendidih, dosa dong kamu, dosa. Si ngomong sinten Bu? Sinten Pak? Iblis. Sinten Bu? Iblis. Berarti aku gue yang ngomong nak omane iblis ngono lho, kudu nyonge sing wis ngowek kala-kala ngopi maneh. Kopi dia bisa adem. Biasa kopi adem lah kan dinuyuan ya teh. Cara apa lah. Nah, untuk cekinnya adem ya adem. Karena si mau ya bisa adem. Ya, kemudian bayi ini bisa ngomong. Wahai ibundaku, bersabarlah. Siksaan dunia tidak apa-apa ringan dibanding siksaan akhirat. Maka masukkanlah saja aku. Anak kecil bisa ngomong Pak. Kemudian Mas Ito imannya terbangun kembali. Oh, ini adalah atas kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bayi sekecil ini bisa ngomong. Nah, kemudian bayi dimasukkan ke minyak yang mendidih, meninggal dunia. Tinggal satu Mas Ito. Kemudian Mas Ito ditanya oleh Fir'aun, hai Mas Ito, apa ada kata-kata terakhir, permintaan terakhir? Mas Ito jawab, Bu, ada Tuhan. Apa? Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, ya, dengan anak-anak saya, tulang-tulang saya dengan anak-anak saya dikumpulkan di suatu tempat. Apa jawab Fir'aun? Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau bahasa Arabnya na'am orang Pak, kita bahasa kerenet toh. Oke lah kalau begitu. Nah kemudian Mas Ito dimasukkan ke minyak yang mendidih. 3 orang meninggal dunia mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu minyaknya berubah menjadi harum semerbak wangi Pak. Sampai-sampai Fir'aun ini bingung, bisa nih sih minyak saya kira membunuh wangi barang wong telu meninggal. Ternyata wanginya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane kula kali panjenengan itu diupayakan Pak, bagaimana caranya supaya mati husnul khotimah. Kowe wong sing sehat, anak upaya, anak usaha.
Ibarat kita orang-orang Nahdlatul Ulama, kebiasaan apabila ada orang sedang sakaratul maut bahasa kena apa sih Pak? Pak, minum mikir ya kena aja pulang-pulang tok. Ya, Bu, sakaratul maut bahasa kena apa Pak? Apa? Cengap-cengap. Loh kayak ayam. Bahasa kena apa? Yes, orang cengap-cengap orang apa wis momen gampang. Bahasa kena apa Pak? Jenengan paham? Nah, saya butuh bahasa Indonesia, butuh bahasa kene. Cekik-cekik, kalau lebih parah mani cekik-cekik. Ya wis mending paham. Apabila ada orang sedang cengap-cengap atau cekik-cekik, bahasa Indonesia. Ya, sakaratul maut, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Surat apa biasanya? Surat apa Pak? Ya, Yasin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin. Hadis ini kritik dulu Pak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Maqil bin Yasar. Derajatnya sahih menurut Imam Ibnu Hibban. Tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau dengan nama besarnya Imam Ibnu Hajar, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Jadi anak umpan meninggal dunia dibacakan surat Yasin. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Pak, itu memperjelas surat Yasin apabila dibacakan kepada orang-orang yang akan meninggal dunia, seolah-olah seakan-akan manfaatnya niku wonten tiga Pak. Niki pinten Bu? Pertama, turun rahmat. Yang kedua, turun berkah. Yang ketiga, bisa mempermudah keluarnya ruh Pak. Yen ana wong pan sedo ya we godolanan garing malaikat Israil, tarik ulur suwe, bacakan saja surat Yasin terus menerus. Kayak wingi ngapunten Pak, jenengan kan tepang desa Dermasuci nggih. Dermasuci paham nggih? Niku desa kulo Pak. Kulo aslinya Dermasuci, bojo karo wong Gumayun. Nah, pas wekdal niku kulo 2 hari mboten wangsul. Barang pas wangsul, kulo angsar japlinan sing DPR bahwa desa Dermasuci tanahnya berjalan. Esuk-esuk Pak Nyo langsung tekanin Dermasuci Bu, walaupun bojo lagi meriang panas ditambah dingin, arane panas dingin, tekak maning Dermasuci. Barang mana jagung bareng karo kanca batir gemien, lemprakan walaupun nyonggo celana anyar, lemprak ning tanah mangan ponggol bareng. Wah, ponggole kira-kira regane 2000 perak. Tapi sedep nemen lho. Bareng kula ajeng wangsul critane niku wonten salah setunggalipun tiyang niku nyamper teng kula. Pak Kyai, kapunten nggih, kampir teng griyane tiyang niki. Si wonten apa? Sebab tiyang niki siwek sakaratul maut sudah 8 hari. Pinten Bu? Coba bayangkan Bu, cengap-cengap, cekik-cekik jari jenengan, wulung dina Pak, bayangkan sapira larane. Sedangkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakaratul maut, merasakan sakitnya sakaratul maut yang tidak bisa ditahan oleh Rasul, bahkan jangkauannya ki 8 dina sakaratul maut Pak, bayangkan larane kaya ngapa. Sawise ning rumah sakit Susilo adik 8 dina orang bisa mangan, orang bisa minum, mau ngaplang-ngaplang kayak kiye atus niku tok. Kulo pun mampir ceritane Pak. Setelah kulo mampir masuk ke wong-wong sing lagi pada maca surat Yasin minggir. Barang minggir nyong jagong ning pinggire ndonga sapintere kulo Pak. Wong kulo kan pintere ndonga sih Pak ya. Dikabulna kaning Gusti Allah ya alhamdulillah. Barang ora dikabul yang arane donga ya Pak ya. Niku kan hake Gusti Allah. Kulo ndonga niku kurang lebih ndonga 10 menit Pak. Sawise ndonga 10 menit nyong maca Quran hafalan karo ngadeg
karena posisinya sikile lagi teol karo ngadeg setengah Yasin nyong sadaqallahul azim mandeg barang mandeg Pak Bu kula metu barang metu disiapna gani wong sing duwe omah wedang ditawani Bu ngono Pak Kiai niki wedangnya ajeng sing manis napa sing tawar aku jawab sing tawar bae sebabnya akune wis manis memang ngomong kayak apa kalau menghibur gue mikir tujuannya sih Pak loh aku biasa senengnya guyonan nah iya nah dia banyu gurung tak inung Pak masih panas 5 menit nyong jagung wis inong goni wong lagi sakaratul maut gemboran Pak om kayak mama kayak kiye yang melu rundak maning oh ya mancing barang mancing ternyata Pak apa meninggal dunia berapa menit 15 menit Allahu Akbar nyong ngomongin nunggu nih nyong ngedok deyan nyong ngomongin deyan yang orang terus deyan barang kados niku pihak keluarga ngono Pak Yai tulung ki jenengan kudu ngimami nyolati nang kene kudu ngono lah bojone nyong lagi meriang Mas ya barang nembe kaya kowe nyong ditelepon bojo Pak bagian balik yang wis ora kuat aduh ora kuat bane bojo siji-sijine primen ke nyong ya nyong poyan no kalau sing duwe niki sing kepaten keluargane kaya nyong bojo lagi sakitnya tak balik boten Pak Kiai jenengan kudu mriki kudu kaya nyolati ngimami bingung maning nyong dibel kaning tanggane nyong nang Gumayun Pak bojone jenengan kaya wis panas dingin jenengan uga kian balik tambah rutak maning nyong ya Allah bojo siji-sijine kok ya kaya nyong posisi bingung Pak barang posisi bingung dari pihak orang yang meninggal itu saya supaya nyolatin bojone dewek lagi meriang nyong supaya balik nyong mikir nyong pan mengerti sabar lagi wis nyong doa karo Gusti Allah ya Allah ya Rabbi saya ini pengen pan membahaya gawe seneng karo wong sing duwe ya umah kiye melu nyolati dan di sisi lain bojoku lagi sakit ya Allah berikanlah jalan yang terbaik bojoku dinai mari ya Allah dinai sehat ndonga kaya bebas tutup nyong melu nyolati nang kono barang melu nyolati nyong ngomong poyan nyong tak balik ya nggih pun monggo matur nuwun balik numpak motor banter Pak bahasane pitakan manjat lah kaya kowe padahal kan umurnya wis 50 karena ndeleng bojo siji-sijine lagi panas dingin kan ora kaya ora teko mulai cepet barang buka lawang apa Pak bojone lagi nonton TV kopret bojone lagi nonton TV lah nyong ngomong bisa nih mau gemboran kayak ngundang nyong keprimen bener Pak nyong mau meri anak sakitnya kayak nemen usung dirigit nemen kayak kiye kok si tanggane kan miliki mene langsung nelpon jenengan berarti dongane nyong mau dikabul mari ya nonton TV sih astagfirullahaladzim Pak nah sakaratul maut diwacana apa niki surat Yasin ketika panjenengan maca surat Yasin antara pikiran mulut dan hati disatukan jadi satu Pak insya Allah reaksi orangnya ini cepat waktu ndongani wong si sakaratul maut aja wani-wani ndongakna supaya mati aja ndongakna mati ora lho Pak ndongakna apa Pak yen pas lagi maca Yasin terhadap orang yang sedang sakaratul maut waktu ndongane ngono ya Allah semoga diberi jalan yang paling terbaik untuk dirinya sing paling apik untuk dirinya mengenai engkau dinai mari atau mati urusannya Gusti Allah saran ndonga ngoten niate ning ati kaya niate ya Allah saya baca Yasin ya ditujukan kepada orang yang sedang sakaratul maut terserah panjenengan yang paling terbaik untuk dirinya wenbe aja muni tak baca Yasin kon ya ada cepet mati kon aja orang kenal terus gitu ya cerita bagus Anda wong rumah tangga dua anak lanang telu tapi untung soleh Pak Bu waktu bapak mau meninggal dunia anak yang pertama pembarep orang usah dikongkon garing mane langsung berwudu ya baca surat Yasin di depan bapak yang mau meninggal anak si nomor kali Samyuki anak yang ketiga iya sama kemudian ibunya langsung ngilang dampingi karo merebes mili atine bangga Pak alhamdulillah ya Allah
yang dua anak lanang-lanang tapi temekep nemen karo wong tua pan meninggal dunia dibacakan surat Yasin, aku besok anak harapan yang nyong mati bakal diwacana Quran dan anak-anak. Kira-kira sing dadi wong tua bangga apa mboten Bu? Bangga nih pagi dua anak kayak artinya seneng Pak, anak harapan ke depan meninggal dunia akan disangoni dibekali oleh anak-anak yang soleh. Rumah tangga suami ke Pak dua anak terus preman kabeh. Preman Pak kudu preman kampung, preman kota. Preman kampung ta mending ngisi izin karo tangga. Preman kampung tatone bae anak 36 tato seawak. Delengna ada meneh nang kene ning arep dodok ya ketungging. Ulek curut ya ning gurine tuyul. Walah ayo. Kiye preman kiye biasa mateni wong, biasa zina, biasa nendang wong, bapaknya sering ditendang, manene sering ditempiling. Namanya saja preman di bunda saya punya. Kemudian ngoten bapak mau meninggal dunia loh Pak. Anak yang pertama dikongkon ganing ibune, kok sing ngodur, ibune digentak. Gimana kon? Primen Mak? Bapak wis kaya kene meno, diwacakna apa ya kena. Mane digentak, mane maning, wacakna apa? Reka temen ora sungkan, dunga Pak. Mamane nangis karo ngelus dada merebes mili. Ya Allah Gusti anak cilik digedhe-gedhekna barang wis gedhe ke duraka nemen karo wong tua. Oh ini duraka padahal durhaka ya. Bahasa desane muni apa? Durhaka. Perintah anak si nomor loro Pak. Gimana kon? Primen Mak? Kayak bapak wis kaya kaya nemen diwacapna apa ya kenau. Jawabane ngono. Mane diwacana apa sih Mak? Kadrannya gemen sekolah Arab ya orang ngerti sing ngarane ali bengkok lempeng bunder bibli paham kon maca Quran mane dunga mane nangis mane. Perintah anak sing terakhir Pak bocah kalem tapi hari ngomong jelek titi nemen. Gimana kon? Primen Pak? Bapak wis kaya kayak nemen diwacana apa ya kenal. Jawabannya ngono ki anake, mak, ora usah diwacana apa, ora usah didelengna bae kok mati dewek. Weh Pak, kok didelengna bae mati dewek. Kira-kira sing dadi wong tua jengkel napa mboten? Jawab. Ya wis jengkel dewek kan delike men. Sampean mah wong sing cerita bae enek. Enak kayak kol-kola jadi Ustadz Muhammad enak. Ya Allah ya Rabbi. Terus kemudian yang kedua Nahdlatul Ulama membiasakan ketika ada orang akan meninggal dunia ditalqin ya. Nahdlatul Ulama 2 kali ketika nalqin Pak sebelum meninggal dunia, kemudian yang kedua setelah dikebumikan. Terus betul ditalqin itu diajarin membaca kalimat la ilaha illallah. Rasul bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah kalian, tuntunlah kalian terhadap orang-orang yang akan terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan bareng la ilaha illallah. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir perkataannya, akhir ucapannya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul dia masuk surga. Teling-eling Pak Bu, ayo gampang temen masuk surga, gampang temen surgane martia. Artinya ngoten Pak, memang akhirnya itu masuk surga, tapi seumpama orang tersebut ketika hidup di alam dunia males ngerjakna ibadah, sholatnya males, puasanya males, ya ngajine males, ya sering berbuat maksiat,
Apa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah memang masuk surga? Iya Pak, masuk surga itu kata Rasul. Tapi sadurunge masuk surga mampir dulu dong di neraka. Enak temen surgane martia. Contohnya ngoten, ke wong pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mau meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosanya akeh. Sadurunge masuk surga mampir nang neraka mempertanggungjawabkan kesalahannya ketika hidup di alam dunia. Tergantung dosane Pak Bu. Yen dosane akeh di neraka dibakar suwe, yen dosane sedidik nang neraka dibakar sedera. Mulane menurut saya dosa itu saya ibaratkan seperti karat. Karat bahasa Indonesia apa Pak? Karat bahasa Indonesia apa? Tieng apa tieng? Tieng, ya wis tieng. Contoh, anak tiengnya gatel ning besi. Akeh nemen ke kandel dibakar suwe napa mboten? Suwe. Nggih. Tapi anak tieng tipis, gatel ning besi, dibakar cepet napa mboten? Cepet. Ibaratkan seperti dosanya orang. Kalau dosanya banyak dibakar di neraka lama. Kalau dosanya sedikit dibakar di neraka cepat. Setelah itu karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhirnya masuk surga juga. Ya, aja umpan mati kok dijak badekan. Padha ora nemen yakin ini. Anak ditalkin kok jak badekan. Contohnya nggih Pak, ibu yang mau meninggal dunia. Biasanya lagi penyakit sakit parah kan keluarga dikumpulna ya Bu ya. Terus mboten Pak, kumpul nang diteleponi, hei keluarga kabeh, anak-anak kabeh pada kumpul-kumpul, mama wis kaya nemen sakitnya parah, kemene kumpul kabeh keluarga anak-anaknya. Garis siji singkari, arane siapa? Rodiah. Anak Rodiah. Kudu Rodiah kene kudu. Kok kenapa Rodiah datangnya paling terlambat? Ya rumahnya paling jauh. Barang teka ngadep nang mamane bakire maca surat Yasin ana sing nalkin wis sira dia teka langsung musek ning tengah-tengah mane wetenge doya-goyang ngono nyong sapa nyong sapa badekan apa ora sih Pak ya badekan lah umpan mati dijak badekan ngawut. Tujuannya kan ngono, mak, nyong sapa mak, konnya Rodiah. Tujuannya kan kowe. Karena lagi sakaratul maut, yang begitu sakitnya menahan sakaratul maut, nih anaknya ngejak badekan anak model. Baca Yasin kalau ditalkin lah mending. Yang bisa akhirnya insya Allah menjadikan matinya husnul khotimah, seperti halnya Masitoh dengan anak-anaknya. Allahumma sing kompak Allahumma. Kemudian Rasul meneruskan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian bertemu dengan orang-orang yang satu orang dipersiapkan 2 mangkok. Isinya apa? Isinya daging. Contoh Pak Bu ngoten. Ya nama mangkok dulu. Ini mangkok, ini mangkok. Mangkok yang satu berisi daging yang sudah mateng, wis dimasak, enak nemen Pak. Mampu dipikayung dia enak nemen. Mangkok yang pertama isinya daging mentah wis mampu baleng. Daging mentah wis mampu baleng. Aneh, aneh. Bisa nih wong-wong mangane daging sing mentah wis mampu baleng, bonyok keprimen. Mangane ngono cekut daging sing mentah jel oleh letus kayo singkateo ulere ini ya letus tadi kita bilang apa letus laka ya dimasukkan jel oleh lek heran apa buatin kira-kira Pak karena daging sing mateng ora dipangan. Rasul heran tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril siapa mereka? Jibril jawab, ya Rasul itu sebagian umatmu ya ketika hidup di alam dunia selingkuh ngomong selingkuh besin
Ibarat seorang suami Pak, sudah punya istri ya, sah, tapi masih main perempuan lain. Kira-kira model kayak Pak anak apa ora Bu? Nah kene laka. Bisa laka wong ora perlu. Wis saiki wong wadon aja mulana tok ya lanang soalnya. Ibarat seorang istri yang sudah punya suami ya, ternyata si selingkuh karo wong lanang liya. Walaupun mohon maaf Bu, sing diselingkuhi kayak wonge wis gak nemen kayak Arjuna Ireng. Nah, walaupun kayak Arjuna Ireng tapi bukan suaminya sendiri, ibaratkan makan daging bosok. Kenapa? Karena tidak melalui akad pernikahan. Ibarat seorang lelaki sing diselingkuhi kue wong wadon denok deblong ayune tiba sedeng, wah wis pokoknya melek-melek. Seumpama hubungan selingkuh maring wong wadon sing melek-melek, itu dibaratkan seperti halnya orang yang sedang makan daging bosok. Kenapa? Karena tidak lewat pernikahan, dihukumi zina. Sekarang mohon maaf, sarana yang bikin orang selingkuh kuwi sing akeh kadang-kadang ki nggone kiye? Ki apa ngademene ki? Ki apa? Hap akeh, Pak. Ngapunten kula kan penyuluh agama. Ustaz Abdurrahman juga penyuluh agama. Menurut info dari Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah Tegal, ya angka perceraian meningkat gara-gara Mbah Corona orang nungga-nungga. Mbah Corona COVID-19, untung angka COVID-20. Dari 20 berarti nambah maning ya. COVID-19. Ngoten. Angka perceraian. Oh, guru ngopi. Pun gara-gara niki nggih. Pun. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak singkat Pak ya, tak singkat, langsung sampai di Masjidil Aqsa Palestina di pelataran. Kemudian buruk diikat, ikat bahasa kene apa Bu Pak? Ora ini, ora dicang, bener hewan kan dicang-cang Pak. Cang-cang saya setuju, tapi ditali ini belum tentu, karena si ditali ini lupet kupak ditali, lepet ditali ini ya. Nah diikat, kemudian buruk ini diikat. Kok kenapa diikat? Ini mencontohkan kepada kita umatnya, ketika menaruh sesuatu itu harus ada ekstra hati-hati upaya supaya selamat Pak. Contoh ngapunten, panjenengan ini punya mobil ya, ditaruh di pinggir jalan supaya selamat. Bagaimana? Kunci pintunya. Setelah dikunci pintunya dengan baik sudah, kemudian hilang, nah itu namanya takdir. Kemudian motor kunci setang, setelah dikunci setang selamat, alhamdulillah. Yang ora selamat dicolong wong takdir. Kemudian lagi kaleng nang masjid, kaleng ning musola sing isine kaya parane duit, ngati-hati nang sindang kowe wingi nang masjid anak kebobolan duit nang apa carane kotak amal hilang Pak, orang tanggung-tanggung laka isine kabeh diwadahi sarung disuntek. Coba bayangkan, ngati-hati ya Pak. Nah bagaimana supaya kiye kotak amal yang ada di masjid musola itu aman? Dikunci, kunci sing larang, aja kunci warnane kuning. Yang anak kunci warnane kuning cilik diselentiknya ngono tak ngono ucul loh. Tuku si warnane putih mana gede dawa dilebok nang ngono mending. Ya walaupun tukang mani juga bisa, paling orang mandan suwe susu konangan tapi betul. Gue arane upaya, usaha. Aja wani-wani ngono lho Pak. Wis motor lek gledak nang sawahan, yen ilang ya takdir, ora usah dikunci stang, ora usah apa. Gue arane goblok. Apa goblok? Jare dhewe hakikat abarane salah. Itu bukan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Coba Kanjeng Nabi ngapunten, kok kenapa buruknya diikat? Supaya kok contoh gani umat-umat ekstra hati-hati menaruh sesuatu. Padahal ngapunten isu umpama tidak diikat saja, buruk orang bakal hilang loh Pak, ditongoni gani malaikat. Ini menyontohkan kepada umatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di Masjidil Aqsa Palestina. Setelah masuk Pak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum Mi'raj. Kemudian Rasul jadi imam. Ini ringkas cerita ya. Setelah Rasul selesai sholatnya, keluar dari Masjidil Aqsa, ya, dipersiapkan oleh Jibril 2 minuman Pak. Temut pinten minumannya? Pinten Pak? Contoh ya contoh. Ya, ada meno. Ya susu. Ya contohnya susu. Ya putih ya ciu. Bener arak sih cerita nih tafsir Ibnu Katsir kan menina arak Pak. Arak. Contohnya ya ciu. Ya Pak? Ya Pak? Ciunya disuruh-suruhan nyong. Ciu. Ya susu Pak. Kemudian dipersiapkan 2 minuman. Jibril mempersilahkan supaya diminum. Ya Rasul silahkan diminum. Kemudian Rasul ambil yang susu Bu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, susu diminum. Setelah diminum, Jibril jawab, betul ya Rasul yang kau minum susu, karena susu adalah fitrah manusia. Coba Bapak ngapunten, kalau pada saat itu Rasul yang diminum adalah ciune, kendian 10 kali panjenengan kayak ngaji, kalau minum ciu dia empat temen. Ana sing lusar ning kana, ana sing ngono tener, ana sing lusur ning kok ning kana, ana sing leleng jalanan, ana sing ngarepe lagi teler. Kiyaine dia melu. Untung pada saat itu yang diminum adalah apa? Susu. Oleh sebab itu susu sampai sekarang ini Pak Bu dikonsumsi oleh umat manusia baik muslim maupun non muslim. Kok sisa prene bayi seumpama anak ibu susune banyune orang metu, boleh pakai susu yang lain. Anak wong tua apa balunge kropos, nginunge susu apa arane? Alin, susu kan? Kopi susu ya ana susune. Ya. Tetapi mohon maaf, untuk bayi yang kurang daripada 2 tahun, susunya yang paling terbaik adalah ASI Pak, air susu ibu. Ini yang paling terbaik loh Pak, Ibu, secara medis. Memang iya. Pokoknya anak bocah cilik disosoni manene itu lebih baik. Itu lebih baik dibanding susu-susu yang lain. Kalau susu-susu yang lain mohon maaf kan diajari dingin ya Bu ya. Dejeri mboten Bu? Kayak saya mesti dejeri terus ketendang mawur napa mboten? Tapi kalau susu ibu mohon maaf digawa melayu montang-manting ora mawur-mawur. Bener apa ora sih? Banser. Iya ya Bu. Digawa miring ora tumpah. Padahal angkat tutupe. Ana tutupe apa ora? Laka, tutup kan bisa dikendoni, dikenceng, ya laka alami. Bener. Terus ya anget terus, padahal ora diinget. Yang diinget cemong. Dengar mboten sih Bu? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau susu-susu yang lain semakin tambah tahun semakin tambah naik, tapi kalau susu ibu semakin tambah tahun semakin tambah lurut. Bener orang sih Bu? Iya di alright ya Mas Pak manenyo gemien cerita manenyo ya gemien kok kan ngomong gemien manenyo ya biar hari gue kutang singa bukai mana ambil ada ya ngerti kan kutang singa karena usianya wis tua Pak, walaupun kutangnya ambil tetap melurut mengingisor kawin anak maning putu bajur putu tapi bajur Pak kembali lagi turu susune melurut mengingisor ditaleni benang
bajur nemen barang pentile ditaleni benar dhewek diulur karo petani lawang dicedhek kono warnane putus sing bajur lah ya kowe ya Allah ya Rabbi. Kemudian Mi'raj, sekarang Mi'raj ya, perjalanan dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bertemunya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain yang ada di langit ini banyak hadis yang berbeda-beda, tidak sama, tidak sama. Ini yang saya ceritakan juga hadis, bukan kitab Maulid berjanji, boten. Pertama mulai naik ke langit pertama, kemudian Jibril minta dibukakan oleh penjaga langit, ngomong. Terus penjaga langit ngomong begini, Pak, man anta, siapa kamu? Jibril jawab, Jibril, bersama siapa? Bersama Muhammad. Apa dia sudah diutus menghadap Allah? Jibril jawab, iya. Mulai pintu langit dibuka, masuk langit pertama. Kemudian bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Ternyata Pak, Nabi Adam itu orangnya tinggi besar. Diceritakan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dira'an. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam beserta bentuknya, fisiknya, ya. Tingginya Nabi Adam 60 dira'. Jenengan paham dira' boten, Bu? Bu. Pak, jenengan paham dira' boten? Ngadep meneh ya, tak contohna. Ya. Sing arane dira' niku mulai dari siapa rane? Siku kan? Mulai dari siku sampai ujung jari. Ini namanya dira'. Bukan dira', dira' ta wong kene. Dira' ini dari apa? Siku sampai ujung jari. Ini namanya dira', Pak, Bu. Sedangkan diroknya orang-orang zaman dulu, ada ulama yang berbeda pendapat. Ulama mengatakan kurang lebih 50 cm. Ulama yang lain mengatakan 48 cm. Ulama yang lain mengatakan 45 cm. Kalau kita hitung supaya mudah, yang 50 cm berarti tingginya Nabi Adam kurang lebih 30 meter, Pak. 30 meter. Pira, Bu? Coba bayangkan, kira-kira kulo kali panjenengan nang ndine, Pak. Panser kira-kira sampai nang ndine. Cedik cilik gede, cedik cilik Nabi Adam. Seumpama umatnya Nabi Muhammad kon gleleng kong 10, ya 10 gleleng kabeh, ke dietek kali sikile Nabi Adam remuk kabeh. Saking gedene. Tapi jangan khawatir loh, Pak. Bu. Kita ini umatnya Nabi Muhammad, iya, saya akui kecil-kecil. Tapi umat yang paling dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena nabinya yang paling dimuliakan oleh Allah. Nanti ketika masuk surga, kulo kali panjenengan iki ngapunten, bentuknya akan berubah. Sing asale tua dadi nom, sing asale umure wis sepuh nemen nang kanak nom rampak-rampak kabeh. Terus nopo? Dhuwure iki kan kene cilik-cilik kok ya. Engkau yang masuk surga dhuwure kurang lebih pada baik karo Nabi Adam alaihi salam. Jadi nang surga engkau rampat, mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad dhuwure rampat, Pak. Panjenengan yang saiki sawo uprit-uprit kayak kula niki sawo uprit-uprit. Engkau yang masuk surga, Allahumma maka berubah bentuk dhuwur kayak umatnya Nabi Adam alaihi salam. Ya. Kemudian naik ke langit 2, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi. Naik langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi. Naik langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Langsung ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, kemudian diwajibkan, diperintahkan oleh Allah umatnya dan Nabi Muhammad menerima perintah sholat 50 waktu. Pinten, Pak? 50 waktu.
kira-kira yang 50 waktu temenan kulo kali panjenengan kuat apa ora? Sedina sawi ping 5 be. Hari sholat ketinggalan terus. Ya. Kemudian Rasul turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditakoni, ya Muhammad, oleh-oleh apa kasih ngadep karo Gusti Allah? Nabi Muhammad jawab, saya diperintah melaksanakan sholat 50 waktu beserta umatnya. Kaget, Nabi Musa kaget. Wow, Muhammad orang kuat. Ayo naik, minta diperingan oleh Allah. Naik Pak, Nabi Muhammad tuh diperingan. Sampai bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa, bolak-balik. Sampai dalam riwayat menerangkan Kanjeng Nabi izin karo Gusti Allah. Kemudian diputus oleh Allah 5 waktu dalam sehari semalam. Lakoni sholat 5 waktu. Ya. Tapi pahalanya bagikan orang yang melaksanakan sholat 50 waktu Pak. 5 waktu pahalanya sama dengan melakukan sholat 50 waktu. Hebat nopo boten Pak? Ini cuma umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku, bon kita minta takon. Nah kayaknya ini grup kulon. Sholat 5 waktu jamaah ke jamaah. Sing paling akeh jamaah sholat 5 waktu. Sing paling akeh jamaah teng musala niki sholat napa Bu? Sholat apa Pak? Berarti pada kayak gumayu. Maning sholat 5 waktu berjamaah sing paling jamaah mung satitik sholat apa? Pada maning kayak gumayun. Pak, sholat subuh memang berat loh Pak, temenan. Ada keterangan itu menjelaskan kalau orang yang kontinu melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka mulai dari sholat subuh yang ia kerjakan sampai sholat subuh berikutnya akan dijaga oleh Allah dari berbagai bahaya. Ya, manfaatnya sholat subuh berjamaah. Niku. Nah, yang subuh memang iya, sing mangkat kadang-kadang wong tua-tua kabeh, sing enom ora gelem mangkat. Barang kaya kue anak wong umur 79 tahun, untune gari 1,5. Barang kaya kue ngenteni bocah nom lang kasih mangkat kala-kala tua-tua umburan ada ya apa ya. Lah wong umur samono untune gari 1,5 kan pelo. Sing semestinya R dadi elo kaya udah cilik maning. Kayak gue tampil azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu gue kumat, ada bocah nom sinang rumah mau yokitok betaur untuk kayak kagodat dan suara napi kurang. TWK orang makan mau yokitok, anak-anak manik kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi. Mulane ngapunten para bapak para ibu napa malih niki lingkungan mushola mriki niki mushola pun bagus menurut saya Bu. Ini bangunan-bangunan yang tidak seperti mushola-mushola yang lain. Mushola kula niku mboten sae Pak. Temenan. Bangunannya mboten sae. Jamaahnya kurang sae. Kamaning subuh. Tapi ning kene ngapunten. Musola sudah bagus seperti ini, bangunannya kayak bangunan Arab, ya. Tetapi bukan mentereng bangunannya saja, diupayakan jamaah iya, mangkat aja mau bangunannya sing apik tok, jamaah satitik, kue arane kurang beres, kurang apa? Temut-temut, ngapunten. Orang Islam tak Islam, tapi orang gelem sholat model kayak gue anak apa orang? Anak KTP Islam, nikahnya secara Islam, tapi orang sholat. Itu sama dengan orang tersebut gue umpul-umpul dosa setiap harinya. Karena sholat adalah satu kewajiban, apabila ditinggalkan menjadikan siksaan. Contoh sholat zuhur ya tidak kerjakan, umpul-umpul siksaan kubur. Asar orang ngerja kena umpul-umpulnya tambah akeh siksaannya. Maghrib ya ora numpuk maning. Isya ora, subuh ora, sehari semalam
umpul-umpul siksaan koning alam kubur wis numpuk akeh nemen. Kadang-kadang ana wong Islam sadina sawengi ora salat, wis bablas angine tangan tut no. Bablas salat kok wangi. Dosanya semakin numpuk yang pada akhirnya mati di alam kubur, siksaan kubur menanti. Siksaan kubur tidak selesai, datangnya hari kiamat diteruskan dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min, gara-gara orang Islam yang tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Wong remeh nabai pamaring sholat 5 waktu. Dalam kitab Targhib wa Tarhib bakal engko ana siksaan. Warnane pirang-pirang, apa maning sing orang ngerjakan niki sholat 5 waktu. Ya Allah, muga-muga kula kali panjenengan dijaga oleh Allah bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan kontinu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah cukup malam Pak Bu, mohon maaf, ini baru 3 kejadian yang saya ceritakan ya. Artinya perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa cuma 3 kejadian, aslinya banyak sekali karena waktu yang sudah cukup ya. Pun malam jenengan ngantuk, kulo ya ngantuk, kopinya ya disenteng, cukup ngoten mawon. Saking kalau nyuwun pangapunten di Pak Bugi, seumpama bunga punten Pak panjenengan orang undang kulo mboten napa-napa, tapi seumpamane panonton ning YouTube silahkan ning YouTube nggon jenengan buka HP sing Android aja, HP jadul. HP Android pastikan ada kuotanya atau tidak, yen taka cateringan. Terus buka klik Kak Misbahuddin Tegal. Yen Misbahuddin itu anak Tegal ya Pak, karena saya ini mendahulukan daerah Tegal dibanding pribadi saya. Tegal selalu saya bawa walaupun di TV manapun ya, Tegal saya bawa. Nah sedangkan nang YouTube sing kathah niku Misbahuddin wonten 3 penceramah ya, dari Purwodadi wonten, Jawa Barat wonten. Nah Tegal niku kula mulane yen pan ngaji kali kula lewat YouTube klik Kak Misbahuddin Tegal, ana Tegale kok muncul, monggo panjenengan ngaji teng riku. Pas kula teng Batang, Pekalongan, Blora, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Jawa Barat, monggo silahkan tengriku ngaji. Terus anak channel setunggal malih niku khusus tentang TV Bang. Channelnya Misbahuddin Tegal, anak Tegalnya tetap TV, Misbahuddin Tegal TV, silahkan dicari situ. Khusus niku kumpulan tentang TV ya. Ning TV niku mboten kathah pengikuti karena memang sengaja saya rahasiakan ya, barangkali nanti diketahui oleh dari pihak televisi kan tidak boleh Pak, hak cipta, melanggar hak cipta. Mulane ditukel-tukel ganing wong sing ngupload kaya kula mboten ngertos ana sing ngurusi dhewe tak kaya kowe ya. Monggo tujuannya Pak Bu ngapunten ora pamer, tujuannya mboten pamer, tujuannya supaya ana wong ngaji kali kula lewat YouTube kula niki angsal pahala Pak, kula niki angsal pahala si Gusti Allah. Setelah lihat jangan lupa di subscribe, mengikuti wonge dhewek iki ya no. Subscribe kok maning-maning dangdutan, maning-maning goyang ngebur, goyang itik. Wis sing subscribe iku bae. Lah saiki nyascribe wong sing ngaji ya kena salah ijine wonge dhewek nah. Ya, tulisannya Misbahuddin Tegal, anak Tegal Pak. Monggo bareng-bareng ngaos lewat televisi silahkan, lewat YouTube nih monggo. Tujuannya siji supaya tambah ilmu, yang kedua bermanfaat. Ngoten nggih. Saking kawula cekap sementen untuk doa saya serahkan kepada sesepuh mriki. Ngoten. Sepindah malih kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.